Shalom saudara terkasih. Mari kita awali hari kita dengan terlebih dahulu merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal budi manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita di pagi ini diambil dari 1 Korin pasal 1 ayat 21. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih, orang Yahudi tidak menerima Yesus Kristus adalah Mesias yang dijanjikan Tuhan di dalam kitab Perjanjian Lama. Karena dalam pemikiran mereka, Mesias yang datang itu adalah menyelamatkan mereka dari penjajahan atau genggaman orang Roma. Artinya, kehadiran Mesias menurut mereka adalah menyelamatkan mereka dari kedagingan. Tetapi lain dengan apa yang telah dilakukan oleh Tuhan untuk dunia ini. Allah mau menyelamatkan dunia ini dari dosa dan kematian, bukan dari hal-hal yang duniawi. Maka dengan itu, oleh hikmatnya, oleh pengetahuannya, oleh intelijensinya, orang Yahudi tidak dapat menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia ini. Bahkan Paulus sendiri ketika dia belum menjadi rasul Tuhan, tidak pernah percaya akan Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia. Maka dengan itu, orang Yahudi mau menyalibkan Yesus karena Yesus berkata bahwa dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Karena orang percaya Yesus Kristus adalah Mesias Allah. Tetapi bagi sebagian orang, hal itu tidaklah suatu kebenaran. Karena banyak dari kalangan mereka yang memakai akal pikiran mereka mengerti jalan Allah. Dengan demikian saudaraku, dikatakan bahwa apapun yang telah dilakukan oleh Tuhan bagi diri Yesus Kristus, itu adalah hikmat Allah. Itu adalah sesuatu hal yang tidak bisa diselami dengan cara dan logika berpikir kita sebagai manusia. Maka Anselmus berkata, "Cur Deus homo?" Mengapa Allah menjadi manusia? Itu adalah pertanyaan yang mengandung ketidakpercayaan akan kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia ini. Tetapi kita harus melihat Yesus Kristus itu dengan mata iman. Karena apapun yang telah diperbuat oleh Tuhan tidak bisa diselami secara daging. Karena apapun yang dilakukan oleh Tuhan adalah hal yang sangat luar biasa, yang tidak bisa dilihat secara mata kita, secara logika kita. Tetapi hal itu diperbuat oleh Tuhan adalah sesuatu hal yang di luar dugaan kita sebagai manusia biasa. Maka dengan itu dikatakan di sini, imanilah pemberitaan Injil itu. Karena Injil itu adalah pemberitaan Allah yang sesungguhnya melalui para rasulnya. Paulus adalah rasul Allah. Paulus adalah yang dipilih oleh Tuhan untuk memberitakan tentang Yesus Kristus yang telah menebus kita dari dosa. Maka dengan imanlah kita harus mempercayai setiap perbuatan Allah. Jangan memakai logika dan pemikiran kita sebagai manusia, agar itu menjadi hikmat bagi kita. Yang tadinya kebodohan bagi orang-orang dunia ini, tetapi bila kita mengartikan firman Allah itu, Yesus Kristus adalah kebangkitan, hidup dan juga keselamatan bagi kita, maka kebodohan itu akan berubah menjadi hikmat yang sesungguhnya. Imani Yesus Kristus adalah juru selamat, maka kita juga akan diselamatkan oleh kuasa dan penyertanya. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, terangi hati kami Tuhan, agar kami memperoleh hikmat yang sesungguhnya untuk mengerti jalan-Mu
bahwa di dalam Yesus Kristus kami sudah memperoleh keselamatan. Maka kami jalanilah keselamatan yang dari Tuhan, penuh dengan sukacita dan penuh dengan pengharapan di dalam kasih dan penyertaan. Kami menjalani hidup kami di dalam nama-Mu ya Allah, dan terimalah doa kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi, Salam. Tuhan menyertai memberkati kita. Horas.